寒いよ。頼んだ。乗った早く脱げ脱いだぞ。脱ぎすぎってか誰楽しみ。飛行機落ちてる。これで生きてたらめっちゃ猛者じゃん。Kanaguri memandangi kepiting di hadapannya sambil berbaring di pantai. Dia kesal karena sekarang dia tidak bisa lagi mengambil rekaman karena kameranya terendam air. Lalu, apa alasannya tetap berada di sini? Sementara itu, orang-orang yang telah sampai di pantai mulai beristirahat, begitupun dengan Sakamoto dan Shin yang kembali memakai pakaiannya. Terlihat Mafuyu serta Akira yang menyalakan api untuk menghangatkan diri. Mereka berbicara, menanyakan apakah ujiannya masih berlanjut. Shin pun menghitung orang-orang yang selamat. Tapi kemana perginya si sutradara gila itu? Tiba-tiba Akira berteriak karena merasa bersyukur Sakamoto, Shin, dan Mafuyu baik-baik saja. Akira mengakui bahwa ini adalah keajaiban mereka masih hidup, dan karena sudah sejauh ini, akhirnya ia mengajak mereka untuk melalui tes ini bersama-sama serta masuk di kelas yang sama. Mafuyu memakinya bodoh karena dia merasa sudah tahu akan lulus ujian ini, sedangkan Shin berpikir tentang mereka yang sekelas. Shin penasaran apakah akan ada festival sekolah yang diadakan. Sakamoto menjawab ada, biasanya mereka menggelar festival olahraga dan liburan akhir tahun. Jerk lalu mendatangi mereka dengan riang gembira karena dia menemukan peluru di pantai. Jadi sekarang dia lolos ujian tahap kedua. Namun Shin bertanya-tanya siapa dia. Mafuyu juga tidak mengetahuinya. Jerk lalu memaki mereka bajingan, padahal mereka mendarat di pantai ini bersama-sama. Di sisi lain, Usami sebagai penanggung jawab ujian menyayangkan telah kehilangan banyak peserta, namun membenarkannya. Tapi kebanyakan yang lolos ujian transfer tiap tahunnya hanya sekitar 2-3 orang saja. Penguji lain menyarankan agar ujian tahap selanjutnya mereka perlu memperkecil angka kematian. Mereka semua pun menyetujuinya. Mizuno lalu datang untuk melaporkan bahwa mereka sudah tiba. Usami lalu mengajak semuanya untuk memulai ujian tahap selanjutnya. Usami kemudian berjalan ke arah peserta untuk menyampaikan pengumuman. Sebelum mereka memulai ujian tahap akhir, dia ingin memperkenalkan beberapa peserta tambahan kepada mereka. Kita pun diperlihatkan kapal bot yang datang. Beberapa orang misterius yang ada di kapal itu berkomentar bahwa ada banyak sekali ketegangan di pantai, ditambah lagi mereka tampak ketakutan. Salah satu dari mereka menyuruhnya diam dan hentikan ocehannya. Usami pun menjelaskan bahwa mereka akan bergabung dalam ujian tahap akhir. Mereka adalah peserta rekomendasi khusus bernama Kaji, Toramaru, dan Shinaya. Toramaru pun berkomentar jika dirinya menjadi gugup, lalu memperkenalkan dirinya. Tetapi Jerk dengan kesal mengomel bahwa selama ini mereka hampir mati. Apa mereka pikir bisa langsung masuk ujian tahap akhir begitu saja, seenaknya saja tiba-tiba muncul. Dengan kekonyolannya di tas miliknya, dengan cepat Toramaru membekuk Jerk dengan senjata khususnya. Toramaru tampak gembira dan memintanya untuk santai saja. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Usami lalu meminta maaf karena lupa menyebutkan bahwa mereka bertiga adalah rekomendasi para profesional di bidangnya ataupun agensi pembunuh bayaran. Dengan kata lain, kemampuan mereka bisa dijamin. Usami pun menegur Toramaru agar tidak memburu siapapun, karena dia sudah merinci masing-masing peserta ke dalam tim-tim kecil. Toramaru pun membela diri jika si bangsat Jerk telah mengejek Kenchin Sakamoto, kesayangannya. Sontak Shin dan Sakamoto pun terkejut mendengarnya. Beberapa peserta pun berkomentar apakah Sakamoto yang dimaksud adalah si pembunuh bayaran legendaris itu. Padahal mereka mendengar jika Sakamoto menjadi buronan. Rasanya ada beberapa orang yang mengidolakannya. Shin pun mengingatkan Sakamoto agar menjaga jarak dari Toramaru. Sakamoto setuju karena itu berbahaya. Beralih ke tempat karaoke, di mana Slur, Gaku, dan Kashima duduk bersama untuk menghubungi seseorang, tetapi tidak tersambung. Gaku berkomentar mungkin mereka sedang menjalani ujian, membenarkannya karena mereka tidak mengecek ponselnya selama ujian berlangsung. Kashima menanyakan apakah Slur yakin untuk merekrut anak baru yang minim jam terbang.
Slur menjelaskan bahwa anak muda adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat. Kashima pun begitu saat pertama kali dengan Slur. Waktu itu dia masih remaja, bahkan Gaku jauh lebih muda. Saat itu Slur membenci dirinya yang semakin menua karena tubuhnya mulai terasa berat. Rekrutan baru mereka akan berlari sangat kencang. Itu akan sangat menakutkan. Kembali ke lokasi ujian, dijelaskanlah bahwa format ujian tahap ketiga adalah pertarungan antar tim. Penguji lalu menyuruh semuanya untuk membuka peluru mereka masing-masing. Shin pun bingung karena ada pita kain. Mafuyu mengaku punya pita yang sama dengan Shin. Sedangkan Akira memiliki pita berwarna merah. Ada pula yang warna kuning dan biru. Mereka pun menempatkan pita itu di belakang pinggang seperti ekor. Usami menjelaskan bahwa tim mereka akan bersaing dalam permainan tile touch. Tile touch adalah sebuah permainan di mana masing-masing tim akan berusaha mencuri tali milik tim lainnya. Itu membutuhkan keterampilan, kecerdasan, dan kerja sama tim. Itu adalah inovasi baru dalam olahraga. Shin dan Mafuyu merasa itu seperti permainan anak kecil. Mereka semua pun akan dibagi ke dalam 7 tim, di mana masing-masing tim memiliki warna tali yang berbeda. Waktu mereka 2 jam, zona ujiannya berada dalam radius 10 km hutan ini. Jika tim lawan berhasil merebut tali mereka, maka mereka dianggap gagal. Peserta merasa ujiannya jadi lebih aman. Ada pula peserta yang berpikir bahwa ujian tahap ini memang didesain seperti permainan anak-anak. Padahal sebenarnya ini adalah media untuk melatih kerja sama tim dalam menjalankan tugas pembunuh bayaran profesional. Tali pita itu dipasang di sekitar tulang belakang mereka, di mana area tersebut adalah penopang dari segala gerakan. Ini adalah latihan dasar yang diterapkan dalam program militer AS. Usami terkejut karena ada seseorang yang pintar di antara mereka. Usami pun membenarkannya. Padahal mereka telah membuat banyak peserta terbunuh pada ujian tahap pertama dan kedua. Tapi sepertinya ini tidak buruk juga. Shin berteriak bahwa mekanisme ujian GCC benar-benar amburadul. Namun saat itulah Shin serta Mafuyu menyadari jika mereka dan Sakamoto berada di tim yang berlawanan. Tim merah ada Sakamoto, Akira, dan Jerk. Tim putih adalah Shin, Mafuyu, dan Kaji. Usami hampir lupa menjelaskan bahwa mereka diperbolehkan memakai senjata masing-masing. Aturannya, dapatkan tali sebanyak-banyaknya dalam waktu yang telah ditentukan. Dan sekarang ujian tahap akhir dimulai. Semua orang lantas berlari untuk mencari tempat masing-masing. Tim kuning, yang memiliki peserta cerdas, berpikir bahwa memanfaatkan lingkungan sekitar adalah kunci utama dalam pertarungan di dalam hutan. Mereka bisa membuat markas di atas bukit dan menyiapkan sebuah jebakan. Tim ungu dengan Toramaru merasa ini sangat menyenangkan, seperti festival olahraga sekolahan. Sakamoto pun mengatakan pada Shin jika mereka akan bertemu di ujung sungai. Namun Shin mengingatkan bahwa posisi mereka saat ini adalah bermusuhan. Jadi Sakamoto tidak perlu segan padanya. Shin juga tidak akan menahan diri. Sakamoto pun menyetujuinya, sehingga mereka berpisah. Mafuyu memastikan apakah Shin yakin soal ini. Shin berkomentar jika mereka berkerumun, mereka hanya akan jadi sasaran tim lain. Tiba-tiba seorang peserta mengincar tali Shin. Namun dengan cepat Shin meraih dahan pohon untuk dipentalkan tepat di wajah peserta yang mengincarnya. Tidak sampai di situ, Shin bergerak dengan lincah untuk mengambil tali dari peserta itu selagi dia terlempar. Shin mengatakan dengan keren, jika dia terus bergantung pada orang lain, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Di saat yang sama, Jerk memamerkan tali pitanya. Menurutnya, itu adalah taktik ekor kelinci. Namun Akira menegurnya untuk tidak bermain curang. Ketika Akira menegur Saka, dia sangat terkejut melihat Sakamoto yang tampak tidak bersemangat. Sakamoto mengingat Shin yang polos datang padanya karena ingin menjadi seperti Sakamoto. Shin yang dulunya selalu mengikuti Sakamoto dan mempertaruhkan nyawanya untuk bisa di sisi Sakamoto. Akira bertanya apakah Sakamoto menangis. Sakamoto berusaha menenangkan diri dan tidak mengakuinya. Jerk menegur Sakamoto bahwa ini bukan waktunya untuk menangis seperti anak kecil. Beralih pada dua peserta yang sedang berlari,
Mereka bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka lakukan karena gadis gila itu belum juga berhenti. Siapa sangka, Toramaru datang dari atas mereka dengan mengatakan bahwa dia lebih suka mengejar daripada dikejar. Toramaru mengaku sebagai otaku yang suka mengoleksi barang-barang. Dengan cepat Toramaru menyerang dua peserta sekaligus. Peserta itu pun protes karena dia sudah mengambil tali hijau mereka. Tapi kenapa dia masih mengejar mereka? Saking takutnya, peserta itu mau mencarikan Toramaru tali warna lainnya asalkan Toramaru mengizinkan mereka pergi. Toramaru pun memutar senjatanya untuk langsung menghantam kedua peserta tersebut, hingga pohon juga ikut tertebas. Dengan tersenyum riang, Toramaru mengatakan bahwa dia akan menyimpan pita yang didapatkannya dan sisanya akan dijadikan pajangan. Toramaru bahkan merasa pita yang telah dikumpulkannya itu imut. Jadi warna apa selanjutnya? Tiba-tiba Shin, Mafuyu, dan Kaji melintas di hadapannya. Toramaru pun melihat tali putih mereka untuk dijadikan target selanjutnya. Sementara itu, di pinggir pantai, Jerk mengatakan bahwa tim lain sudah mendapatkan beberapa tali. Lalu kenapa timnya malah enak-enakan bersantai? Akira membela diri bahwa mengisi perut adalah pilihan terbaik di saat dirimu merasa sedih. Jerk kembali protes agar teman-temannya serius sedikit, padahal mereka sedang menjalani ujian. Jerk lalu mencoba meminum sesuatu, tapi dimuntahkannya karena rasanya yang tidak cocok dengannya. Sakamoto menjelaskan bahwa itu adalah teh mukwor yang tanamannya tumbuh di sekitar. Jerk juga menanyakan bangunan apa di sampingnya itu. Sakamoto menjawab bahwa dia membangun bungalow. Jerk kembali protes karena mereka di sini bukan untuk piknik. Tiba-tiba Jerk berisik karena ada kupu-kupu yang menempel di tubuhnya. Akira berkomentar bahwa itu cuma kupu-kupu yang sangat lucu. Jerk merasa itu menjijikkan, apalagi mereka terus mengepakkan sayapnya. Akira menjelaskan kupu-kupu terus mengepakkan sayapnya karena alasan khusus. Seperti itulah mereka yang suka terbang ke segala arah. Orang-orang berpikir itu ada hubungannya dengan penyebaran feromon. Ketika Sakamoto merasa itu informasi yang menarik, Jerk justru tidak mempedulikannya. Tiba-tiba Akira memegangi tangan Jerk lalu dengan cepat mengambil kupu-kupu yang menempel pada pundaknya. Hal itu membuat Sakamoto terkejut dengan gerakan cepat dan stiff. Kupu-kupu itu bahkan tidak menyadarinya. Akira menegur Jerk untuk tidak menyentuh sayap kupu-kupu, tapi Jerk merasa belum pernah mendengar hal itu. Sakamoto pun menanyakan siapa yang mengajari Akira gerakan tadi. Cara Akira melakukan manuver saat di udara alias gerakan yang barusan tadi. Akira benar-benar berbeda dengan dirinya saat berada di dalam pesawat sebelumnya. Akira mengaku bahwa ini sedikit memalukan, dirinya payah dalam hal bertarung ketika menatap mata lawannya. Entah kenapa kaki Akira menjadi gemetaran. Jerk pun memakan ikan bakar dan merasa Akira konyol. Lagi pula, ujian tahap akhir ini tidak melibatkan pembunuhan. Jadi Akira akan baik-baik saja. Tiba-tiba seorang peserta yang cerdas dari tim kuning berlari ketakutan. Dia heran melihat tim Sakamoto yang santai. Padahal ini hanya sebuah ujian, jadi dia tidak mau mati. Namun gadis gila itu sedang mengejarnya. Jerk pun panik, tetapi Sakamoto menyuruhnya untuk berhenti bergerak. Sayangnya, Jerk telah menginjak perangkap yang langsung mengurung mereka bertiga. Sakamoto pun melihat bahwa jaring itu terbuat dari stainless. Tim kuning tidak menyangka akan sangat mudah menipu mereka. Pembunuh bayaran tidak seharusnya mempercayai perkataan orang lain begitu saja, karena itu sama saja dengan mati. Setelah membunuh mereka, tim kuning akan memungut talinya. Kanaguri memandangi kepiting di hadapannya sambil berbaring di pantai. Dia kesal karena sekarang dia tidak bisa lagi mengambil rekaman karena kameranya terendam air. Lalu, apa alasannya tetap berada di sini? Sementara itu, orang-orang yang telah sampai di pantai mulai beristirahat, begitupun dengan Sakamoto dan Shin yang kembali memakai pakaiannya. Terlihat Mafuyu serta Akira yang menyalakan api untuk menghangatkan diri. Mereka berbicara, menanyakan apakah ujiannya masih berlanjut. Shin pun menghitung orang-orang yang selamat. Tapi kemana perginya si sutradara gila itu? Tiba-tiba Akira berteriak karena merasa bersyukur Sakamoto, Shin, dan Mafuyu baik-baik saja.
Akira mengakui bahwa ini adalah keajaiban mereka masih hidup, dan karena sudah sejauh ini, akhirnya ia mengajak mereka untuk melalui tes ini bersama-sama serta masuk di kelas yang sama. Mafuyu memakinya bodoh karena dia merasa sudah tahu akan lulus ujian ini, sedangkan Shin berpikir tentang mereka yang sekelas. Shin penasaran apakah akan ada festival sekolah yang diadakan. Sakamoto menjawab ada. Biasanya mereka menggelar festival olahraga dan liburan akhir tahun. Jerk lalu mendatangi mereka dengan riang gembira karena dia menemukan peluru di pantai. Jadi sekarang dia lolos ujian tahap kedua. Namun Shin bertanya-tanya siapa dia. Mafuyu juga tidak mengetahuinya. Jerk lalu memaki mereka bajingan, padahal mereka mendarat di pantai ini bersama-sama. Di sisi lain, Usami sebagai penanggung jawab ujian menyayangkan telah kehilangan banyak peserta, namun membenarkannya. Tapi kebanyakan yang lolos ujian transfer tiap tahunnya hanya sekitar 2-3 orang saja. Penguji lain menyarankan agar ujian tahap selanjutnya mereka perlu memperkecil angka kematian. Mereka semua pun menyetujuinya. Mizuno lalu datang untuk melaporkan bahwa mereka sudah tiba. Usami lalu mengajak semuanya untuk memulai ujian tahap selanjutnya. Usami kemudian berjalan ke arah peserta untuk menyampaikan pengumuman. Sebelum mereka memulai ujian tahap akhir, dia ingin memperkenalkan beberapa peserta tambahan kepada mereka. Kita pun diperlihatkan kapal bot yang datang. Beberapa orang misterius yang ada di kapal itu berkomentar bahwa ada banyak sekali ketegangan di pantai, ditambah lagi mereka tampak ketakutan. Salah satu dari mereka menyuruhnya diam dan hentikan ocehannya. Usami pun menjelaskan bahwa mereka akan bergabung dalam ujian tahap akhir. Mereka adalah peserta rekomendasi khusus bernama Kaji, Toramaru, dan Shinaya. Toramaru pun berkomentar jika dirinya menjadi gugup, lalu memperkenalkan dirinya. Tetapi Jerk dengan kesal mengomel bahwa selama ini mereka hampir mati. Apa mereka pikir bisa langsung masuk ujian tahap akhir begitu saja? Seenaknya saja tiba-tiba muncul. Dengan kekonyolannya di tas miliknya, dengan cepat Toramaru membekuk Jerk dengan senjata khususnya. Toramaru tampak gembira dan memintanya untuk santai saja. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Usami lalu meminta maaf karena lupa menyebutkan bahwa mereka bertiga adalah rekomendasi para profesional di bidangnya, ataupun agensi pembunuh bayaran. Dengan kata lain, kemampuan mereka bisa dijamin. Usami pun menegur Toramaru agar tidak memburu siapapun, karena dia sudah merinci masing-masing peserta ke dalam tim-tim kecil. Toramaru pun membela diri jika si bangsat Jerk telah mengejek Kenchin Sakamoto, kesayangannya. Sontak Shin dan Sakamoto pun terkejut mendengarnya. Beberapa peserta pun berkomentar apakah Sakamoto yang dimaksud adalah si pembunuh bayaran legendaris itu. Padahal mereka mendengar jika Sakamoto menjadi buronan. Rasanya ada beberapa orang yang mengidolakannya. Shin pun mengingatkan Sakamoto agar menjaga jarak dari Toramaru. Sakamoto setuju karena itu berbahaya. Beralih ke tempat karaoke, di mana Slur, Gaku, dan Kashima duduk bersama untuk menghubungi seseorang, tetapi tidak tersambung. Gaku berkomentar mungkin mereka sedang menjalani ujian, membenarkannya karena mereka tidak mengecek ponselnya selama ujian berlangsung. Kashima menanyakan apakah Slur yakin untuk merekrut anak baru yang minim jam terbang. Slur menjelaskan bahwa anak muda adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat. Kashima pun begitu saat pertama kali dengan Slur. Waktu itu dia masih remaja, bahkan Gaku jauh lebih muda. Saat itu Slur membenci dirinya yang semakin menua karena tubuhnya mulai terasa berat. Rekrutan baru mereka akan berlari sangat kencang. Itu akan sangat menakutkan. Kembali ke lokasi ujian, dijelaskanlah bahwa format ujian tahap ketiga adalah pertarungan antar tim. Penguji lalu menyuruh semuanya untuk membuka peluru mereka masing-masing. Shin pun bingung karena ada pita kain. Mafuyu mengaku punya pita yang sama dengan Shin, sedangkan Akira memiliki pita berwarna merah. Ada pula yang warna kuning dan biru. Mereka pun menempatkan pita itu di belakang pinggang seperti ekor. Usami menjelaskan bahwa tim mereka akan bersaing dalam permainan Tile Touch. Tile Touch adalah sebuah permainan di mana masing-masing tim akan berusaha mencuri tali milik tim lainnya.
Itu membutuhkan keterampilan, kecerdasan, dan kerja sama tim. Itu adalah inovasi baru dalam olahraga. Shin dan Mafuyu merasa itu seperti permainan anak kecil. Mereka semua pun akan dibagi ke dalam 7 tim, di mana masing-masing tim memiliki warna tali yang berbeda. Waktu mereka 2 jam, zona ujiannya berada dalam radius 10 km hutan ini. Jika tim lawan berhasil merebut tali mereka, maka mereka dianggap gagal. Peserta merasa ujiannya jadi lebih aman. Ada pula peserta yang berpikir bahwa ujian tahap ini memang didesain seperti permainan anak-anak. Padahal sebenarnya ini adalah media untuk melatih kerja sama tim dalam menjalankan tugas pembunuh bayaran profesional. Tali pita itu dipasang di sekitar tulang belakang mereka, di mana area tersebut adalah penopang dari segala gerakan. Ini adalah latihan dasar yang diterapkan dalam program militer AS. Usami terkejut karena ada seseorang yang pintar di antara mereka. Usami pun membenarkannya. Padahal mereka telah membuat banyak peserta terbunuh pada ujian tahap pertama dan kedua. Tapi sepertinya ini tidak buruk juga. Shin berteriak bahwa mekanisme ujian GCC benar-benar amburadul. Namun saat itulah Shin serta Mafuyu menyadari jika mereka dan Sakamoto berada di tim yang berlawanan. Tim merah ada Sakamoto, Akira, dan Jerk. Tim putih adalah Shin, Mafuyu, dan Kaji. Usami hampir lupa menjelaskan bahwa mereka diperbolehkan memakai senjata masing-masing. Aturannya, dapatkan tali sebanyak-banyaknya dalam waktu yang telah ditentukan. Dan sekarang ujian tahap akhir dimulai. Semua orang lantas berlari untuk mencari tempat masing-masing. Tim kuning, yang memiliki peserta cerdas, berpikir bahwa memanfaatkan lingkungan sekitar adalah kunci utama dalam pertarungan di dalam hutan. Mereka bisa membuat markas di atas bukit dan menyiapkan sebuah jebakan. Tim ungu dengan Toramaru merasa ini sangat menyenangkan, seperti festival olahraga sekolahan. Sakamoto pun mengatakan pada Shin jika mereka akan bertemu di ujung sungai. Namun Shin mengingatkan bahwa posisi mereka saat ini adalah bermusuhan. Jadi Sakamoto tidak perlu segan padanya. Shin juga tidak akan menahan diri. Sakamoto pun menyetujuinya, sehingga mereka berpisah. Mafuyu memastikan apakah Shin yakin soal ini. Shin berkomentar jika mereka berkerumun, mereka hanya akan jadi sasaran tim lain. Tiba-tiba seorang peserta mengincar tali Shin. Namun dengan cepat Shin meraih dahan pohon untuk dipentalkan tepat di wajah peserta yang mengincarnya. Tidak sampai di situ, Shin bergerak dengan lincah untuk mengambil tali dari peserta itu selagi dia terlempar. Shin mengatakan dengan keren, jika dia terus bergantung pada orang lain, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Di saat yang sama, Jerk memamerkan tali pitanya. Menurutnya, itu adalah taktik ekor kelinci. Namun Akira menegurnya untuk tidak bermain curang. Ketika Akira menegur Saka, dia sangat terkejut melihat Sakamoto yang tampak tidak bersemangat. Sakamoto mengingat Shin yang polos datang padanya karena ingin menjadi seperti Sakamoto. Shin yang dulunya selalu mengikuti Sakamoto dan mempertaruhkan nyawanya untuk bisa di sisi Sakamoto. Akira bertanya apakah Sakamoto menangis. Sakamoto berusaha menenangkan diri dan tidak mengakuinya. Jerk menegur Sakamoto bahwa ini bukan waktunya untuk menangis seperti anak kecil. Beralih pada 2 peserta yang sedang berlari, mereka bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka lakukan karena gadis gila itu belum juga berhenti. Siapa sangka, Toramaru datang dari atas mereka dengan mengatakan bahwa dia lebih suka mengejar daripada dikejar. Toramaru mengaku sebagai otaku yang suka mengoleksi barang-barang. Dengan cepat Toramaru menyerang 2 peserta sekaligus. Peserta